Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita berada di suatu tempat ya, khususnya di kediaman salah satu warga di sini, di mana beliau merasakan suatu keanehan di lingkungan rumahnya. Namun kita belum tahu keanehan apa yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa menanyakan langsung kepada beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan dengan siapa? Nama saya Muhammad Sandung, panggilan Badut. Selama saya di sini mulai tahun 2005 sampai sekarang rasanya nggak nyaman, sering sakit-sakitan keluarga. Lepas itu soal ekonomi memang begitu sulit kami cari. Itulah saya minta sama bapak-bapak supaya apa yang terjadi di lokasi saya ini. Apakah selama itu Bapak merasakan ada keanehan-keanehan lain atau jumpa sesuatu atau apa gitu? Itu kalau saya belum pernah jumpa, tapi kalau anak saya itu ya sering katanya pernah pocong, katanya ada orang mati. Nah, seperti saya terus terang aja nggak nampak apa-apa. Iya. Oke. Mungkin pemirsa, selanjutnya mungkin Mas akan menjelaskan, Mas Raden akan menjelaskan, dan juga langsung kita akan menyusul. Gimana menurut Mas? Kalau menurut saya emang sangat kuat sekali energinya di sini, karena lokasi ini kalau saya perhatikan dulunya sebelum adanya pemukiman ini adalah salah satu pemakaman sebenarnya tempat sini ini. Ini pemakaman umum masyarakat dulu lah tempat ini. Dulu, ya? Jadi sekarang didirikan satu rumah ini sebenarnya pas tepat posisi di tengah kalau menurut saya. Ini makam, ya? Semuanya makam. Berarti di lingkungan pemakamannya. Iya. Oke pemirsa, mungkin kita akan langsung membuktikan apa betul di sini adalah tempat pemakaman dan pemakaman waktu kapan ya. Oke, kita telusuri. Kedua ini sakit. Ini pemirsa, telah ditemukan di lokasi ini adalah bentuk batu nisan orang-orang dulu, mungkin pada tahun 19-an ke atas ini ya. Masalahnya ini bukan batu, ini udah semen, jadi bukan abad yang ke bawahnya 15 atau 11. Ini adalah jenis batu nisan orang-orang dulu pada masa itu. Ini bukti dulunya pernah ditemukan di sekitar lokasi ini. Jadi ini sangat banyak, bukan hanya satu sebenarnya lokasi ini. Makanya siapapun yang bertempat di sini tidak akan bisa bertahan. Ibaratnya di situ ada aja ujiannya di situ, karena ini adalah tempat suci, tempat pemakaman umum pada masa-masa itu. Ini kelihatannya nisan anak-anak ya? Ini orang dewasa. Orang dewasa? Orang dewasa, karena ini hanya pucuknya aja, belum bawahnya ini. Oh, ini pucuknya? Iya, karena ini patah kan. Oh iya. Di bawah ini tempo hari itu ada mangkok. Sewaktu saya menggali sini, mangkoknya tuh pecah. Oh, terpaksa saya buang kan. Mangkok keramik ya? Iya. Oh, iya. Oke, kita lanjutkan. Kita pun nggak nyangka kalau ini mesan ada di pinggiran gitu aja. Di lokasi ini telah dikuasai makhluk-makhluk astral, tentunya kayak sejenis jin dan lain sebagainya, karena inilah yang mempengaruhi orang-orang yang tinggal atau berdiam di tempat ini, karena jin setan itu bisa menyerupai siapapun di situ, saudara kita, tetangga, atau teman yang kita kenal. Jadi mereka memanipulasi daripada pikiran kita hingga masuk ke sugesti. Bayangan itulah yang masuk dalam pola pikir sehingga selalu menghantui orang-orang yang tinggal di tempat ini. Untuk itu saya akan coba lakukan penelusuran apa sebenarnya
yang terjadi di lokasi ini. Nah, pemirsa, di sini saya merasakan adalah salah satu titik daripada berdiamnya makhluk-makhluk astral di situ yang memanipulasi daripada yang tinggal atau yang bertempat di rumah sini. Nah, jadi di sini energinya tuh energi astral kalau saya rasakan di sekitar sini. Nah, ini sebenarnya ke sana ini makam sebenarnya kan yang udah lama, udah puluhan bahkan ratusan tahun dia sampai tertimbun, tertimbun ya? tanah hingga rata. Sekarang saat ini posisinya kita pun tidak tahu karena lain energinya di sini hangat dan sejuknya suasana di sini gitu. Jadi kalau di sekitar saya ini lingkungan ini energi astral kalau saya rasakan. Inilah jin-jin yang mempengaruhi pola pikir manusia, yang menyerupai saudara kita, teman atau siapapun yang kita kenal, memanipulasi pikiran kita sehingga masuk dalam sugesti, sehingga bayangan itulah yang merusak pola pikir manusia sehingga terjadi sesuatu hal, misalnya gitu sakit atau mudah ribut dalam satu keluarga itu karena jin itu dengan cara itu dia menipu daya pola pikir manusia. Saya akan coba cari sesuatu yang energinya astral di sekitar sini. Mungkin sangat dekat dengan saya di sini ya. Pemirsa, ini sebuah media atau prasarana untuk menarik atau memikat suatu makhluk-makhluk astral, di mana mereka sangat sensitif sekali dengan hal-hal macam ini. Insya Allah saya akan buktikan bahwa keberadaan mereka ada salah satu hal atau benda yang mereka tunggu. Pemirsa, seandainya nanti kita ketemu sesuatu hal yang sekiranya aneh, jangan kita berpikir hal-hal yang negatif. Misalnya kita berprasangka terhadap orang atau saudara kita, karena itu adalah ulah jin kafir yang emang benar-benar menyerupai saudara, teman atau orang yang kita kenal di sekitar kita. Itulah cara dia menipu daya kita semua. Saya akan coba buktikan berdiam di mana mereka makhluk-makhluk astral itu. Ya udah. Mundur. Biar itu juga di situ ada satu salam. Ini energinya lain pemirsa di sini nih ya. Lain karena berdiamnya makhluk astral yang menyerupai siapapun di situ itu adalah jin yang emang tujuan dia untuk memanipulasi pikiran-pikiran kita supaya orang itu ikut menjadi daripada salah satu golongan mereka sehingga kita tersesat. Itu adalah tujuan makhluk-makhluk macam itu. Insya Allah saya akan cari hal-hal yang kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dek.
pemirsa, ini adalah tempat berdiamnya makhluk-makhluk jin yang menunggu benda ini yang memanipulasi pikiran orang-orang yang tinggal di sini. Nah, ini pemirsa wujudnya. Kain ya? Iya. Bungkusan. Pemirsa, dengan hal kayak ini terkadang kita berpikir hal-hal yang negatif, ini kiriman orang atau apapun, kita tidak mudah jangan mudah terpikir ke hal itu, karena makhluk-makhluk astral berdiam di mana dia bertahan dengan hal-hal kayak ini. Contohnya ini. Jadi yang menyerupai saudara kita apa sehingga kita timbul pikiran negatif, wah ini si A si B, itu kita sangat seujung sekali, tidak boleh dengan hal itu. Intinya kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan hal kayak ini terhindar, tidak mengganggu daripada kehidupan manusia. Ini sangat hangat sekali pemirsa energinya, karena inilah yang mereka tunggu, yang berdiam di dalam ini. Minta tolong Mas Agung ini nanti di larung ke sungai aja kita buang. Coba mana Pak De? Ya. Saman delok dhewe de gitu. Pak taruh harus. Dibuka iso lagi. Dibuka deh. Nah, taruh di plastik aja. Apa bunyi? Dalam ngakunya. Biasa. Apa? Bunyi? Botol apa sih? Hah? Nggak tahu. Bunyi apa tuh Mas? Terus masalah ini lagi acara. Dari kambing nggak? Ada yang nyari kambing di sini? Enggak bunyi kambing kok. Bunyi yang ketawa. Kambing. Kambing. Belum kadang kambing. Banyak kejar. Minyak. Oh iya. Man. Apa itu? Minyak rokok. Itu kalian apa? Isu nggak lu? Paku. Paku. Apa harus dibuka? Ojo deh. Ojo ya. Ojo. Iki apa? Kalau Iki tanah. di tanah semua. Iki tanah jangan sampai hilang gitu. Iki tanah gede gitu. Iya. Pokoknya saya sampai kejar. Banyak plastik. Iki lemah beda gitu. Langsung nyoba. Wah, Jembatan ngono ae. Jangan dia lempar. Kumi apa nang apa ditaruh. Rame cedek. Hah? Corok tene lah. Ya. Pas kiranya seenengnya. Punya siapa? Siapa pinjam nanti saya? Apa nyot langsung sih? iya lah aja dinep nih deh. Ya. Ya. Kan yang gua ambil aku. Jadi tadi itu apa tuh kalau bentuknya tuh Mas? Itu adalah salah satu benda kerjaan daripada setan-setan atau jin yang memanipulasi daripada pikiran orang-orang, berdiam di situ, bukan dalam arti kiriman atau apa, sebenarnya bukan. Kita tidak boleh suudzon terhadap hal-hal itu, karena bayangan namanya jin itu bisa menyerupai saudara kita
orang yang terdekat dari kita, sehingga kita seakan timbul pemikiran yang negatif ke arah itu. Sudah, Seakan gitu. si A sebenarnya itu hanya Sudah, kerjaan jin itulah yang menyerupai orang-orang. Jadi tadi di dalamnya itu ada botol berisi minyak ya, kalau saya lihat minyak isik ya. Terus di dalamnya itu ada Kayaknya Paku ya? iya betul. seperti paku ya, pemirsa Kayak ya. itu. Tetapi walau-walam gitu kan, semua kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan setelah ditemukannya itu di rumah ini tidak terjadi apa-apa. Insya Allah. Gimana Mas? Nanti saya akan coba netralisir tempat ini jadi supaya aman dari hal-hal kayak gitu. Intinya perlu kita ketahui semua bahwa ini adalah adalah tempat makam sebenarnya Pak Didi dikatakan. Jadi tidak baik atau tidak cocok sekali kalau di sini sebenarnya didirikan suatu bangunan rumah atau apa gitu. Cuman karena semua ketidaktahuan ya pahaman tentang ini, karena udah ratusan tahun dia tertimbun tanah di sini. Mungkin masa-masa masih dapat lama juga lah, 19-an, 29-an. Iya. Itu Puluhan tahun ya, ratusan. ya, sehingga dia rata dengan tanah. Ini kan makam semua, kalau saya perhatikan ini makam semua. Bahkan makhluk astral pun banyak. Jadi salah satu korin-korin atau mungkin jin yang memanipulasi pikiran saya pun nggak tahu, dia menyerupai manusia-manusia di depan saya sana itu. Jadi walaupun itu kan ini bekas pemakaman gitu kan, tetapi kita istilahnya yang punya rumah ini masih bisa untuk menempati di sini. Insya Allah masih bisa, karena nanti insya Allah kita netralkan, kita kirim doa siapapun yang ada di sini, kita tidak tahu si A si B orangnya. Insya Allah mereka mudah-mudahan diterima amal soleh perbuatannya selama di dunia. Jadi mungkin di sini ya kalau digali mungkin banyak ya batu Ya, nisan. mungkin kalau digali banyak di sini. Ya karena sudah tertimbun tanah, jadi batu nisannya itu sudah tidak kelihatan lagi. Dan seperti yang tadi kita tunjukkan nisannya itu pun bagian atasnya ya, patahan bagian atas yang kita jumpai. Ya, mudah-mudahan saja setelah dinetralkan yang punya rumah di sini mendapat ketenangan dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang mau di-share lagi? Saya rasa saya cukup menetralkan ini aja Pak. Nggak ada Ya, karena energinya sebenarnya adem Pak. Tempat pemakaman ini adalah tempat suci gitu. Iya, Kan iya, tidak tenang, ada. ya. Karena itu tadilah karena dari pola pikir kita sehingga masuk dalam sugesti hal-hal yang sifatnya astral di situ, hingga mereka mudah mempermainkan pola pikir orang-orang yang berdiam di sini gitu. Ini memang cukup heran juga ya. Waktu tadi kita sebelum mendapatkan ini ya tenang, tapi setelah mendapatkan kambing berbunyi semua. Karena hal astral apapun itu hanya binatang yang bisa melihat hal kayak itu, tajam dalam penglihatan hal astral. Macam-macam bunyi ya. Oke. Yalah, Pak. Jadi pemirsa, demikian tadi penelusuran di kediaman Bapak tadi. Jadi kan memang di sini lokasinya merupakan pemakaman umum dan alhamdulillah gitu kan kita sudah menjumpai suatu benda yang mungkin gitu kan ditempati oleh jin ataupun juga tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral di sini, dan alhamdulillah mungkin nanti dinetralisir ya. Dinetralisir. Selain itu pihak daripada yang punya rumah sakit, insya Allah saya akan mengobati ya dengan biar itu insya Allah nanti di dalam. Mudah-mudahan diberi kesembuhan. Baik pemirsa, demikian tadi ya hasil penelusuran kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa ya, kita jangan terlalu mempercayai sesuatu hal apapun, terutama benda ya, karena itu semua adalah manipulasi daripada kekuatan jin untuk menipu daya pemikiran kita supaya kita itu mempercayai mereka, ya kan?
kita tetap yakin, jaga keimanan. Mudah-mudahan dengan kuatnya iman kita, kita dijadikan manusia yang bertakwa. Demikian kami dari tim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.